Halo guys, selamat pagi nih. Ini adalah Airbnb kita nih, Mary's nomor 52. Nah, sekarang kita baru keluar dan memulai hari ketiga. Hari ketiga apa hari kedua nih ya? Ya itulah. Jadi daerah ini namanya daerah Zandvoort. Ini pinggirannya Amsterdam, sekitar 30 menit dari Amsterdam. Dan nggak taunya ya ini kita sebenarnya sedikit salah sih, dan waktu booking tuh nggak research dulu. Ini agak jauh ke stasiunnya. Dan ini ternyata fun fact, Zandvoort itu dekat pantai. Yang mana kayaknya pantainya tutup kalau musim dingin. Hari ini kita akan explore ke Haarlem, satu kota kecil pinggiran Belanda yang dekat banget dari Amsterdam. Cuma kalau dari Amsterdam kayaknya cuma 10-15 menit, 3 stasiun doang. Tapi lebih dekat lagi kalau dari Zandvoort sebenarnya ya. Cuma berapa? 1 stasiun. Cuma 2 stasiun. Jadi ya sekitar 10 menitan dari sini. Suhu, kalau ngomongin suhu di sini tuh sekitar, kalau pagi banget subuh gitu ya, itu mungkin sekitar 1-2 derajat. Tapi begitu jam, kayak kita nih sekarang keluar jam berapa nih? Jam 10 ya. Kita ya 9.40, jam 10-an ini udah naik ke 6-7 derajat. Cuacanya bagus. Ini kita katanya hoki banget sih dapat cuaca begini, karena seminggu kemarin tuh hujan terus. Jadi ya kita hoki lah di sini. A train situation menuju ke Haarlem. Kita sampai di Haarlem, stasiun Haarlem. Jadi cuma 2 stasiun dari Zandvoort. Kita awali hari dengan ngopi. Sekarang udah sampai di Haarlem, kota Haarlem. Kotanya tuh lebih kalem daripada Amsterdam ya, daripada pusat kotanya. Sini warga lokalnya juga tenang gitu, terus ramah-ramah orangnya. Kita sekarang lagi ada di pusat tengah kotanya si Haarlem. Ngopi-ngopi dulu sebelum nanti kita lanjutin perjalanan lagi. Sebenarnya ya, kalau disuruh pilih, nanti kalau misalkan ada kesempatan ke Eropa lagi, kayaknya jangan terlalu lama ngabisin di Netherlands deh. Soalnya kotanya kecil, ya gitu-gitu aja. Kotanya emang cantik sih. Ada bangunan-bangunan tuanya, kanalnya, sungainya, arsitekturnya masih banyak
bangunan-bangunan cantik di Netherlands. Tapi sebenarnya exploring Netherlands itu ya 2 hari juga cukup sebenarnya. Nggak perlu banyak-banyak. Karena 2 hari itu udah bisa keliling Amsterdam, udah ke Zanzezand. Jadi nggak perlu lama-lama sih sebetulnya kalau di Netherlands. Saat di Haarlem, kita temuin ada satu gereja katedral besar namanya Saint Bavo Church. Nah, si Saint Bavo Church ini nih ternyata cukup terkenal di kota Haarlem. Jadi kita makin penasaran kan, ada apa sih di dalam si katedral ini. Faktanya, waktu kita cari tahu, ternyata gereja ini tuh sudah dibangun di abad ke-14. Nah, yang paling kerennya lagi, ternyata gereja ini tuh punya organ raksasa legendaris yang pernah dimainkan sama Mozart waktu dia umur 10 tahun. Katanya, organ ini nih punya lebih dari 5.000 pipa dan panjangnya tuh sekitar 30 meter. Jadi, kalau si gereja ini lagi memainkan loncengnya, satu kota Haarlem itu pasti bisa mendengarnya. Karena makin penasaran, akhirnya kita memutuskan untuk coba masuk ke dalam gereja Saint Bavo ini. Sekarang kita udah berada di dalam Saint Bavo Church nih. Kalau kalian lihat nih, lantainya ini mereka pakai batu bata gotik khas Belanda. Terus kalau kita lihat ceilingnya yang tinggi ini nih, tingginya tuh mencapai 78 meter guys. Luas bangunan gereja ini itu tuh sekitar 3.000 meter persegi. Dan ada fakta unik nih. Ternyata lantai yang kita injak ini itu tuh ada 1.000 makam guys. Jadi technically kita lagi nginjak makam orang nih di sini. Lihat besarnya gereja ini. Nah, itu tuh organ yang tadi ku bilang terbesar ya, sampai 5.000 pipa. Kalau lihat di atasnya, siling kayu itu tuh bentuknya kayak kapal terbalik ya. Jadi memang gereja ini nih punya keunikannya sendiri dan juga punya sejarah yang panjang guys. Arsitektur Saint Bavo ini nih cukup unik. Bentuknya tuh kayak salib kalau dilihat dari atas. Nah, kalau kita nilai gereja ini nih sebenarnya cukup elegan ya. Mewah, tapi sederhana. Nggak berlebih. Mungkin kalau ibarat orang nih, gereja ini nih kayak old money gitu. Terlihat simple namun elegan. Haarlem ini kayak hidden gem, tenang, cantik, tapi penuh cerita. Dan yang paling penting, tempat foto-fotonya banyak banget di kota ini. Karena memang secantik itu. Kota Haarlem ini beda banget memang kalau sama Amsterdam yang sibuk. Kota ini tuh tenang, damai, orang-orangnya juga ramah. Itu yang bikin kita tambah cinta sama kota ini. Nah, ini kan hari ketiga kita nih. Menurut kamu kesan Haarlem itu, kota Haarlem itu kayak gimana? Peaceful, kalem, tenang, tapi rame, banyak orang tetap, tapi nggak yang modelan sibuk banget gitu. Kalau kemarin Amsterdam Central kan rame banget kan, Sibuk. pusatnya Amsterdam banget deh, anak-anak muda gaul nongkrong di situ. Kalau sini lebih kebanyakan kayaknya orang-orang yang udah senior ya.
kalem gitu ya. Enjoy the life ya, lihat pemandangan. Iya. Terus di sini tuh entah kenapa kotanya itu tuh menurut aku cantik ya, si Harlem itu dibanding, nggak tahu sih, kemarin kan kita nggak gitu explore si Amsterdam Central kan, cuma naik Canal Cruise. Tapi tadi kita keliling di Harlem itu, nelusurin si Harlem itu tuh kayak kotanya cantik. Kira-kira kalau ada kesempatan in the future mau balik lagi nggak ke sini? Enggak kayaknya, soalnya ya enak sih, santai, damai gitu. Cuman masih banyak negara-negara di Eropa yang belum kita eksplor, jadi mendingan eksplor negara lain. Kalau kamu Kalau aku sih mau, tapi ya mungkin cukup sehari 2 hari udah cukup. Nah, kalau ibarat makanan tuh Belanda itu tuh kayak apa ya? kayak pasta kalau kata aku. Kayak pasta. Enak tapi aku nggak gitu doyan banget. Ini udah jalan-jalan Yordania ini belum? Belum. Ini kita cobain pizza Italiano di Amsterdam. Kayaknya enak banget nih. Wow. Gimana? Hmm. Tapi ngawur, enak. Lapar kali ya. Sampean juga makan pizza. Dari tadi ngider nggak ada. I'll give you also a little bit chili oil if you like to make it a little bit more spicy, yes? Alright, thank you. Mafioso, lezzato, mamma mia, lezzato. Mamma mia, lezzato. Numero 1. Pizza and beer tuh kayak nggak bisa dipisahin. Roti pizzanya tuh lembut, terus salaminya tuh berasa. Salami ke daunnya. Bukan, salami itu si beefnya, beef pepperoni-nya. Terus si tomato paste-nya itu tuh fresh, jadi enak. Pizzanya enak. Day 4. Hari ke-4. Hari ini kita ke Denmark. Jauh banget Denmark.
Den Haag, Bambang. Beda negara. Pagi. Hari ini kita menuju Den Haag sama nanti mau explore ke Rotterdam juga. Ini hari keempat kita di Belanda. Nantikan terus keseruan kita. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all. Well, you know I hate my life when we fight. Guys, mau cerita sedikit nih ya, receh sih, tapi ini mungkin perlu diketahui buat kalian yang pengen ke Eropa. Jadi, tadi kan kita belanja ya kayak di Alfamart gitulah, mau beli roti sama beli kopi gitu. Ternyata mereka nggak terima uang pecahan di atas 100 euro. Nah, pas kita cari tahu kenapa, nggak taunya mereka itu menerapkan anti fraudulent gitu. Jadi kayak penggunaan banknotes atau cash yang angkanya di atas 100 itu tuh tidak diperbolehkan kalau di toko-toko kecil, restoran, kemudian kafe-kafe itu mereka nggak terima 100 euro ke atas karena mereka menerapkan prinsip anti money laundering. Receh sih, tapi perlu diketahui ya. Kemarin kita agak salah karena banyak nuker euronya itu tuh pakai pecahan 100. Jadi sekarang alhasil ya kita harus tukerin uang itu menjadi pecahan yang lebih kecil. Ya. Kita sekarang sudah berada di Den Haag Central. Hari ini sekarang jam berapa sih? Jam 11. Hari ini kita mau coba explore, lihat-lihat di Den Haag ada apa. Jadi ya kita lihat aja nanti mereka punya apa. Oh, di sini boleh bawa anjing. Ini stasiun keretanya tuh. Hai Matthew. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all. Well, you know I hate my life when we. Sekarang kita baru sampai di Delft. Ini pinggirannya Den Haag. Kita mau coba lihat-lihat di Delft. Katanya kotanya indah, kota kecil pinggiran Den Haag yang punya keindahan klasik. Kita lihat. Backlight sekali. Broke up with me in a text, you'll do anything to prove you what you want. Picking fights, stubborn even when I'm right. You know you never let me show. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. Go and burn it all to the ground, 'cause I'm done. I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back. Kesan pertama buat kota Delft ini lebih sibuk daripada Haarlem, tapi sepertinya sama indahnya. Banyak toko-toko, terus gang-gang kecil, masuk ke dalam ada kanal-kanalnya juga. Sepertinya sih desa ini menyenangkan.
Kita sekarang di kota Delft. Ini tuh kayak 10 menit dari Den Haag. Pinggiran kota gitu. Dan ternyata kotanya cantik. Kita lebih pengen explore kota-kota yang memang less touristy, tapi bagus gitu. Nah, kota ini ternyata bagus. Ini kita random banget ya ngelihat rumah di sini. Harganya 925.000 euro. Jadi sekitar 1 jutaan rumah di sini nih. Nih yang kayak gini 925.000. Ada juga yang kecil 265 atau 500 ribuan atau 700 ribuan nih, ya. Jadi sekitar 17 M guys kalau mau beli rumah di sini. Nah, yang di depan kita ini sekarang adalah Old Church, tapi habis ini kita akan menuju ke New Church. Nah, di New Church itu ada menara tinggi banget dan kita memutuskan untuk naik ke atasnya. Net. Iya. Oke, jadi ceritanya kita masuk ke New Church-nya Delft dan ternyata ini kita naik towernya. Ini kayaknya ada 20 meter atau lebih dan kita harus climbing the chair. Chairnya itu benar-benar ngelingker. Aduh, Matt. Kirain udah sampai, katanya belum. Udah sampai belum? Bisa naik lagi sih kelihatannya. Ayo masuk. Gila. Guys, kalian tahu nggak kenapa kita berhasil naik ini? Karena saya guys. Kalau nggak, ini nggak bakal naik kita. Waktu di depan kan ada pemandunya tuh, no elevator. Itu saya tutupin guys, pakai badan saya. Setelah sampai puncaknya terbayarkan. Pemandangannya bagus banget. Ini satu kota Delft kelihatan dari sini. Indahnya. Sedikit fakta tentang si gereja New Church ini di kota Delft. Jadi gereja ini tuh punya menara gereja tertinggi kedua di Belanda. Menara New Church ini punya tinggi sekitar 108 meter. Nah, ini menjadikan menara gereja tertinggi kedua di Belanda setelah Dom Tower di Utrecht. Terus faktanya lagi ada 376 anak tangga. Kita pikir cuma 20-an meter ya, nggak taunya 108 meter dan ada 376 anak tangga. Gempor nggak tuh? Nah, menara ini aslinya tuh pernah kena petir katanya. Jadi sempat runtuh, terus di tahun 1536 itu dibangun kembali, direnovasi. Terus ditambahin atap menara yang khas banget sekarang lah. Terus menara ini tuh sebetulnya adalah ikon kota Delft ya. Jadi karena tinggi banget, terus kita bisa ngelihat satu kota Delft dari atas ini. Indah pokoknya.
Nah, setelah turun dari New Church, kita lanjut explore kota Delft. Kita mau lihat ada apa aja nih di kota ini. Jadi ini ternyata pasarnya Delft di sini. Rame banget. Rame sekali pasarnya. Jadi banyak banget yang jualan makanan. Ini ikan herring nih. Herring fish. Terus pakaian-pakaian. Bunga, pernak-pernik tuh. Banyak banget. Ini ada jajanan-jajanan, cookies tuh. Bawang. Ini kayaknya bumbu sausage. Daging-daging. Yesterday maybe to change. I don't know. We always eat there. Yeah. Ini wangi ya? Mau coba? Kita nyobain. Apa nih namanya? Piada Romagnola. Piada Romagnola. Piada Romagnola. Makanan khas Itali, guys. Ini enak. Ternyata enak. Karena kita datang di hari Minggu, ternyata kota Delft ini juga punya Sunday Market. Nah, pasar ini nih bukan pasar biasa, tapi menurutku ini pasar yang punya karakter. Lokasinya itu deket banget dari si New Church tadi, tinggal jalan beberapa blok, itu kita udah bisa nemuin si Sunday Market ini. Nah, mereka tuh jual mulai dari buah-buahan, ya ini kayak mango, juga murah, cuma 3 euro dapat 3. Terus ada apel, ada jeruk. Pokoknya ini buahnya segar-segar banget, apalagi kalau kita datangnya pagi ya. Jadi masih lengkap banget yang dijual. Di sini juga beragam ya, banyak banget yang dijual. Ada juga street food, snacks khas lokal Belanda. Itu semuanya ada di pasar ini. Sampai bunga-bunga aja nih banyak banget di sini ya yang jualan bunga. Terus sampai ke pohon tanaman nih, kalau kalian mau beli pohon buat di rumah ya, itu juga ada di sini guys. Pokoknya lengkap lah. Tinggal tawar ya, ini sama kayak di pasar Indonesia, bisa ditawar. Buat kalian nih para emak-emak nih ya yang jago nawar, bisa nih di sini nih, diaplikasiin skillnya. Melepas lelah. Stumbling home, we don't know where we're going. Tadi kita ke atas itu. Should've turned back hours ago. Out of our mind. Kesan pertama tentang Delft apa?
still a good time. Rame. Rame. Aku suka jam dindingnya bisa ngerjain orang. Get out the road, I told you. Kalau aku bilang Cars coming, I stop you. You know I always got you. 12 ini kotanya lebih seru dibanding Harlem ya. Harlem. Dan lebih cantik. Wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. Time I really love you. Push it to the side, even if it means that I die. Wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. Time I really love you. Wheels in your hands, I guess we need a new plan. There's a motel a mile down the road. Finally can stand